Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari Mexico Futures. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar indeks, forex dan juga komoditas. Dimulai dari Bursa Amerika, Wall Street jatuh pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat atau Rabu waktu Indonesia Barat dengan indeks S&P 500 dan Dow Jones menghentikan kenaikannya 7 hari berturut-turut. Pelemahan terjadi karena meningkatnya ketidakpastian tentang kesepakatan stimulus fiskal di Amerika Serikat. Rabu 12 Agustus 2020, indeks Dow Jones Industrial Average merosot 104,53 poin atau 0,38% menjadi 27.686,91. Indeks S&P 500 merosot 26,78 poin atau 0,80% menjadi 3.333,69. Indeks S&P 500 dan Dow Jones tercatat lebih tinggi pada sebagian besar sesi perdagangan. Sementara S&P 500 nyaris mendekati rekor penutupan tertinggi Februari sebelum permulaan krisis virus corona di Amerika Serikat yang menyebabkan salah satu kehancuran paling dramatis dalam sejarah di Wall Street. Indeks komposit Nasdaq ditutup terkoreksi 185,53 poin atau 1,69% menjadi 10.782,82. Nasdaq jatuh lebih dari 1%, memperpanjang kerugian baru-baru ini dan mencatat penurunan persentase harian terbesar sejak 23 Juli. Hal ini karena investor terus-menerus melepaskan saham-saham teknologi kelas berat. Saham Apple dan Microsoft masing-masing merosot 2,97% dan 2,34%, memimpin penurunan di Dow Jones. Saham raksasa teknologi Amerika Serikat lainnya seperti Facebook, Amazon, Netflix, dan Alphabet, induk perusahaan Google juga ditutup lebih rendah. Sementara itu, investor masih mengamati pembicaraan tentang paket stimulus Amerika Serikat yang terbaru. Penurunan hari ini menyusul komentar dari Mitch McConnell yang merupakan pemimpin Senat Amerika Serikat dari Partai Republik yang mengatakan bahwa negosiator Gedung Putih belum berbicara dengan para pemimpin Demokrat di Kongres Amerika Serikat tentang undang-undang bantuan virus corona setelah pembicaraan sempat tertunda pekan lalu. Investor berharap Partai Republik dan Demokrat akan menyelesaikan perbedaan mereka dan menyetujui program bantuan berikutnya untuk mendukung sekitar 30 juta orang Amerika yang menganggur. Suku bunga yang sangat rendah, triliunan dolar paket stimulus, dan baru-baru ini musim laba kuartal kedua yang lebih baik dari perkiraan telah memungkinkan ketiga indeks utama Wall Street untuk pulih kembali. Beralih ke berita komoditas, harga emas turun tajam pada awal perdagangan sesi Amerika Serikat dengan metal kuning ini jatuh di bawah 2.000 dolar Amerika Serikat. Para trader dan investor telah kembali mengambil resiko sebagian disebabkan karena berita semalam bahwa Rusia telah menyetujui vaksin COVID-19. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada reporter bahwa vaksin telah diberikan kepada anak perempuannya. Meskipun demikian, para ahli kesehatan global memberikan peringatan bahwa vaksin dari Rusia prematur karena tidak melalui percobaan 3 tahap penuh yang berlangsung berbulan-bulan. Namun, pasar pada hari kemarin mengambil berita Rusia ini sebagai sangat baik. Emas berjangka bulan Oktober turun 91,70 dolar per ounce pada 1.947,60 dolar. Untuk grafik harian masih menunjukkan harga emas sedang dalam koreksi turun yang normal dalam tren naik yang masih kuat. Namun apabila ada tekanan jual yang lebih kuat lagi pada minggu ini, hal ini akan bisa merusak grafik pada jangka pendek. Maka dari itu pergerakan harga emas selama sisa minggu ini sangat kritikal. Untuk hari ini tren naik masih memiliki keuntungan teknikal dalam jangka pendek. Sementara harga minyak tergelincir sekitar 1% pada akhir perdagangan Selasa atau Rabu waktu Indonesia Barat karena meredupi harapan untuk paket stimulus guna meringankan ekonomi Amerika Serikat ketika kasus virus corona meningkat secara global. Padahal harga minyak sempat naik di awal sesi. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober merosot 49 sen atau 1,1% menjadi menetap pada 44,50 dolar Amerika Serikat per barrel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate untuk pengiriman September turun 33 sen atau 0,8%, ditutup di 41,61 dolar Amerika Serikat per barrel. Beberapa aksi ambil untuk menjelang data mingguan persediaan minyak Amerika Serikat juga membebani pasar. Setelah pasar reguler ditutup, data industri dari American Petroleum Institute menunjukkan stok minyak mentah turun 4 juta barel pekan lalu, lebih besar dari ekspektasi analis untuk penarikan 2,9 juta per barel. Data resmi pemerintah tentang persediaan minyak akan dirilis pada Rabu waktu setempat.
Namun, tanda-tanda pemulihan permintaan minyak Asia membantu sentimen pasar. CEO Aramco Arab Saudi Amin Nasser memperkirakan permintaan minyak rebound di Asia karena ekonomi secara bertahap dibuka kembali setelah penguncian untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Sekian berita seputar indeks, forex, dan komoditas untuk hari ini. Saya Melena pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa lagi.